hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Sesuai tema kita pada hari ini, pramuka produktif dengan konten kreatif. Durian montok tuh. Oh sorry, durian montong. Jangan pernah ragu untuk melakukan sesuatu, karena takutnya nanti pacarmu ditikung kancam. Oh enggak, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Boy Pamungkas dari Ambalan SK2 SMK Islam 1 Durenan. Dalam podcast ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Kakak Joko Arif dari DKJ Trenggalek. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Bagaimana kabarnya? Sekian lama kita nggak bertemu. Wah, kabarnya gimana ya? Musim pandemi agak sulit kemana-mana, jadi mau keluar harus mikir-mikir dulu. Masa pandemi adalah masa-masa yang menyulitkan bagi kita semua ya Kak? Yes, sangat berpengaruh, sangat berdampak bagi aktivitas kita semua. Dan dampaknya juga saya jarang mampir ke Islam 1 Durenan gitu. Semua mobilitas harus kita kurangi, kita memakai masker dan menjaga jarak. Itu kan semua ya demi keselamatan keluarga kita dan bangsa. Yes, benar banget. Kita harus menjadi pejuang untuk ini semua. Jadi kita harus mampu untuk melindungi diri. Kita juga harus bisa melindungi orang lain. Dengan cara apa? Menerapkan 5M. Gitu. Sebelum mengacu pertanyaan pada podcast hari ini, awal mula kakak mengikuti pramuka itu sejak kapan? Awal mula saya mengikuti kegiatan kepramukaan itu kalau tidak salah itu di tahun 2007 saya kelas 4 SD. Kebetulan saya diikutkan sebuah kegiatan perlombaan pramuka siaga ya. Dari situ akhirnya keterusan dari siaga ke Penggalang ikut Dewan Galang, dari Penggalang ke Penegak ikut Ambalan gitu, dan keterusan sampai sekarang. Nah, sampai tahun 2021 dari tahun 2015 saya juga berkesempatan untuk ikut di Dewan Kerja Cabang Trenggalek sampai sekarang, sampai tahun 2021.
awal mula kakak mengikuti kegiatan pramuka itu apa karena ikut teman atau emang karena diri sendiri pengen ikut? Oh, ada cerita menarik sebenarnya. Ada cerita menarik dulu pada awal mula saya diajak. Nah, itu sebenarnya basic saya bukan di pramuka. Basic saya lebih ke baca puisi zaman dulu itu. Basic saya dibaca puisi, akhirnya sering diajak. Kebetulan di kuartir cabang itu ada lomba siaga seperti yang saya sudah bilang tadi. Nah, ada lomba siaga, akhirnya saya dipanggil guru saya. Akhirnya diikutkan itu waktu masih kelas 4 SD. Nah, diikutkan untuk kegiatan pramuka. Nah, jadi basic saya itu sebenarnya dulu itu baca puisi, tapi kebetulan karena ada lomba, saya akhirnya diikutkan lomba. Nah, terus sampai sekarang itu pramuka. Terus untuk suka duka kakak ketika awal mula mengikuti kegiatan pramuka itu gimana? Suka duka mengikuti kegiatan pramuka. Kalau kita bilang suka duka, lebih banyak sukanya karena kita diajarkan di pramuka agar pramuka selalu gembira kan, walaupun ada masalah, walaupun dana kegiatannya kurang, ya bodo amat, yang penting gembira aja gitu. Jadi intinya kita bisa bagaimana pramuka itu bisa lebih memiliki solusi lebih dari segala permasalahan. Jadi buat apa kita berduka? Jadi kita harus bahagia. Kita ambil sukanya saja. Oh ini ya Kak, beberapa orang kan menganggap pramuka itu kayak kegiatan yang mungkin banyak mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga. Terus bagaimana cara kakak menanggulangi pemikiran seperti itu? Saya menanggapi gitu aja ya. Mungkin paradigma orang-orang di luar sana kegiatan pramuka itu seringkali kegiatan pramuka terlalu lama, kegiatan pramuka ini harus keluar terus, harus keluar rumah, harus keluar sekolah, masuk kegiatan lagi dananya nggak ada. Nah ya mungkin paradigma di luar sana begitu, tapi mungkin mereka belum tahu kegiatan yang kita lakukan. Manfaat yang didapatkan dari kegiatan yang telah dilaksanakan pasti ada manfaatnya untuk diri sendiri, untuk orang lain, terutama adik-adik kita yang masih di masa-masa pendidikan sekolah menengah begitu. Dan saya rasa tidak ada hal negatif selama kita mampu melaksanakan kegiatan pramuka itu dengan baik dan benar, dan juga berada tetap dalam pengawasan anggota dewasa gitu. Dari penjelasan Kak tadi, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Yes. Saya mau bertanya, Saya sudah siap untuk menjawab. Sekarang adalah masa pandemi, di mana masa-masa semua orang mengalami kesulitan di semua bidang. Salah satunya di bidang pramuka. Menurut pendapat kakak, bagaimana pramuka di era seperti ini? Pramuka di era pandemi sebenarnya menjadi tantangan tersendiri ya, menjadi tantangan kita untuk lebih mengembangkan inovasi dalam berkegiatan pramuka. Mungkin kita bisa mengembangkan media belajarnya ataupun kita ganti sesinya gitu. Misal media belajarnya dari media online, atau kita alihkan sesinya menjadi sesi dengan media lain. Misal kita bisa video call, kita bisa menggunakan aplikasi meeting yang lain. Nah, dari situ kita harus mampu memberikan inovasi, memberikan solusi agar kegiatan pramuka tetap berjalan. Sesuai tema kita pada hari ini, pramuka produktif dengan konten kreatif. Bagaimana kakak menerapkan tema itu dalam era masa pandemi seperti ini? Yes. Tadi apa temanya? Pramuka produktif dengan konten kreatif. Pramuka produktif dengan konten kreatif. Wih, ini slogannya cukup menarik sih sebenarnya. Nah, dari slogan itu harusnya kita bisa mampu mendorong diri kita untuk memberikan sesuatu yang baru, terutama di inovasinya. Nah, konten-konten terbaru atau inovasi-inovasi terbaru dari pramuka tentunya bisa menjadi solusi terbaik di era pandemi seperti ini. Misal, yang kita lakukan sekarang ini adalah solusi terbaik untuk memberikan edukasi kepada teman-teman kita pramuka penegak pandega ataupun adik-adik kita Dewan Galang ataupun siaga,
supaya bisa ini kayaknya bagus, ini bisa ditiru, kita bisa sedikit kasih bumbu nih. Dan juga di media-media lain dan juga apapun itu yang sifatnya bisa memberikan solusi dan juga menjadi sarana edukasi bisa menjadi solusi terbaik pada saat ini. Terus gini Kak ya, perbedaan pramuka di era pandemi dan sebelum era pandemi itu bagaimana sih Kak? Waduh, kalau bicara pramuka sebelum pandemi dan pramuka waktu pandemi ini perbedaannya sangat jauh, sangat jauh sekali bedanya. Jadi dulu sebelum negara api ini menyerang, tidak dong. Dulu sebelum pandemi ini menyerang ya, dulu berkegiatan pramuka lebih didominasi dengan berkegiatan di luar ruangan. Nah, kegiatannya apa? Kegiatannya pasti berkemah ataupun kegiatan-kegiatan kepramukaan yang lainnya. Nah, otomatis kita bisa tatap muka nih, kita bisa langsung ngobrol sama pembinanya, kita bisa langsung berkegiatan bersama teman-teman. Nah, tapi kalau sekarang otomatis ya kita harus bisa menyesuaikan. Artinya kita harus bisa memberi solusi dengan sesuai dengan keadaan yang ada. Misal seperti ini kita bisa berkegiatan daring ataupun bisa memberi sedikit tips and trick kegiatan pramuka yang bisa dilakukan sendiri di rumah, misal seperti itu. Terus kalau kesah yang Kakak alami selama masa pandemi itu gimana sih? Waduh, kalau keluh kesah sebenarnya banyak ya, karena kita pun jarang berkegiatan di luar. Kita pun harus bisa membatasi kegiatan kita, apapun itu dan bersama siapapun dimanapun. Kita harus bisa membatasi kegiatan yang sebelumnya sering kali kita lakukan. Agak repot sih sebenarnya, tapi mau nggak mau ya kita harus bisa menyesuaikan diri. Karena juga pandemi COVID-19 belum berakhir, korbannya juga banyak, dan kita pun harus mampu untuk melindungi diri sendiri, mampu untuk melindungi keluarga kita, dan juga mampu melindungi teman-teman kita yang ada di sekitar kita gitu. Selain mengacu pada pertanyaan tadi, saya punya pertanyaan. Di depan kita ada dua kopi. Saya mau bertanya, Kakak lebih suka kopi atau lebih suka susu? Waduh, musuhnya langsung susu ya. Saya lebih suka susu sebenarnya. Alasannya kenapa itu Kak? Susu itu bisa membuat bahagia. Percaya nggak? Percaya? Mari kita coba nanti. Susu itu bisa bikin bahagia. Selain itu, susu kan juga banyak manfaatnya. Iya, manfaatnya banyak sekali. Sekaligus bisa menyehatkan diri, sekaligus juga bisa menyehatkan mata. Selain itu, kan ada beberapa macam buah. Buah apa yang Kakak paling suka itu? Kalau di Trenggalek, saya lebih suka itu yang paling populer kalau di sini itu buah durian. Buah durian paling populer di sini. Durian merupakan ikonik kota Trenggalek yang berasal dari pesisir pantai selatan. Yes, terutama didominasi di Trenggalek bagian selatan. Ada di Watulimo, ada di Munjungan, itu banyak sekali pohon durian di situ. Dan untuk informasi ya, di Watulimo, kecamatan Watulimo itu ada yang namanya Kampung Durian. Jadi di situ ada hutan durian terluas se-Asia Tenggara kalau nggak salah ya. Nanti koreksi nanti ya kalau salah. Nah, itu adalah potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Trenggalek, durian. Selain menjadi ikonik kota Trenggalek, alasan apa Kakak kok suka durian, kok nggak pilih anggur, apel atau jambu? Waduh. Kalau dibilang sukanya, kenapa kok pilih durian? Durian itu kan rasanya manis. Dan ada satu varian durian yang jenis durian yang dagingnya tebel, rasanya manis, itu durian apa namanya? Durian montong Kak? Oh iya, itu durian montok tuh kan. Durian montong, ya, durian montong. Nah, itu dagingnya tebel, itu rasanya manis, dan kayaknya kalau dimakan itu langsung puas. Ini mengacu pertanyaan berikutnya. Waduh, banyak juga pertanyaannya ya. Kakak pilih mobil Pajero atau pilih Jupiter? Waduh,
mobil Pajero atau memilih motor Jupiter? Saya lebih memilih motor Jupiter. Karena kenapa kayak itu? Karena Jupiter itu seringkali dipakai mas-mas pondok, kangkang pondok. Jadi saya pikir motor Jupiter itu sangat syar'i. Iya. Jupiter adalah mesinnya Yamaha. Oh iya. Karena Yamaha punya slogan Semakin di depan. Iya. Nah, gitu. dari sekian materi yang kita bahas tadi, nilai apa yang kakak dapatkan selama mengikuti kegiatan pramuka? Nilai value yang saya dapatkan dari selama saya berkegiatan kepramukaan itu sangat banyak sekali dari mulai bagaimana cara saya itu bisa disiplin untuk diri saya sendiri, melakukan sesuatu hal sesuai apa yang benar-benar saya inginkan dan saya butuhkan, bagaimana memanajemen diri sendiri, dan bagaimana saya itu bisa bersikap dengan orang lain, dan juga bagaimana saya bisa menghargai orang lain. Di situ diajarkan terutama di pramuka, karena menurut saya banyak hal yang saya dapatkan dari berkegiatan pramuka, terutama mengikuti organisasi kepramukaan. Nah, dari situ saya pun mendapatkan sesuatu hal yang saya tidak dapatkan di sekolah. Nah, dari situ otomatis saya bisa mengembangkan diri saya memiliki prinsip hidup yang luar biasa dari terutama ketika saya mengikuti organisasi kepramukaan gitu. Terus ini pesan dan kesan selama kakak mengikuti kegiatan pramuka itu apa? Nah, pesan dan kesan saat saya mengikuti pramuka ya. Iya. Nah, lebih didominasi itu jangan pernah patah semangat gitu. Karena apa yang kita lakukan di pramuka itu sifatnya bisa memberi edukasi untuk kita, untuk diri sendiri, bisa memberi pelajaran untuk diri sendiri, dan juga bisa memberi pelajaran untuk orang lain, dalam tanda kutip pembelajaran yang positif gitu. Jadi jangan pernah ragu dalam melakukan sesuatu, karena ketika kita ragu dalam melakukan sesuatu, otomatis apa yang kita lakukan itu tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan begitu. Nah, untuk semuanya aja, jangan pernah ragu untuk melakukan sesuatu, karena takutnya nanti pacarmu ditikung kancang. Oh enggak, sorry. Jangan pernah ragu melakukan sesuatu, karena kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan gitu. Selama kita bisa melakukan sesuatu itu secara maksimal, otomatis apa yang kita dapatkan juga maksimal gitu. Terus untuk tahun 2021 merupakan Hari Pramuka Indonesia yang ke-60. Pernah ragu sekali melakukan sesuatu? Apa motivasi kakak untuk pramuka Indonesia? Takutnya nanti pacarmu itu kancang. Oh enggak, sorry. Berat ya, karena saya sendiri pun belum bisa menjadi insan pramuka yang sempurna gitu. Saya ucapkan dulu selamat ulang tahun Gerakan Pramuka ke-60. Tagline-nya apa kemarin? Tagline Gerakan Pramuka. Pramuka berbakti tanpa henti. Nah, itu dia. Pramuka berbakti tanpa henti. Jangan pernah berhenti untuk mengabdikan diri kita pada negeri ini, karena sedikit yang bisa kita lakukan pasti akan bermanfaat untuk generasi kita ke depan. Itulah pembicaraan yang kita bahas pada hari ini dari Kakak Suka Arif. Saya sampaikan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya di podcast ini. Saya mengucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-60, Pramuka berbakti tanpa henti. Selamat berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Arifin, Bupati Trenggalek beserta seluruh masyarakat Trenggalek mengucapkan selamat untuk Biro KSTV Cabang Trenggalek yang telah membuka studio dan juga operasional siarannya di Kabupaten Trenggalek. Selamat mengudara di Trenggalek dan sukses selalu. Semoga makin banyak nanti yang bisa menikmati program-program berkualitas dari KSTV. Sekali lagi selamat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada kehidupan yang begitu indah kecuali kehidupan yang membuat kita menjadi orang-orang yang bahagia, menjadi orang-orang yang beruntung, baik itu di dunia dan di akhirat. Ada banyak hal yang menerangkan tentang manusia-manusia yang akhirnya menjadi beruntung. Ini kalau kami meneliti, membaca ayat Quran, ada kurang lebih 13 ayat yang menjelaskan manusia-manusia yang beruntung. Di antaranya adalah yaitu di dalam surat Al-Baqarah di awal ayat 5. Wa ulaika humul muflihun. Ulaika lahudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang di dalam hidayahnya Allah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini sebelumnya disebutkan yaitu adalah mereka-mereka orang-orang yang mau beriman, mau sholat, mau menginfakkan hartanya, mau mempercayai kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW dan juga nabi-nabi sebelumnya. Itulah adalah orang-orang yang beruntung. Ada lagi ayat yang menjelaskan tentang dakwah, orang-orang yang mengajarkan ilmu, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Itu Allah Ta'ala juga menyebutkan wa ulaika humul muflihun. Yang sebelumnya adalah wa takum minkum min ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari fa ulaika humul muflihun. Dan harus ada sebagian umat yang selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ini juga oleh Allah disebutkan menjadi orang-orang yang beruntung. Ada lagi ayat-ayat Quran yang menjelaskan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mereka juga disebutkan di ayat yang lain menjadi orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang menyantuni orang-orang miskin, orang-orang fakir, sanak saudara yang kekurangan, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung pada dasarnya adalah mereka yang mau mengajarkan, mau menyebarkan kebaikan. Itu semua adalah orang yang beruntung dalam hal apa saja. Wa man saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dawuhnya Allah, firman Allah di dalam ayat yang lain, barang siapa timbangan beratnya itu lebih banyak kebaikannya, faulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Inilah
Quran menyampaikan kepada kita, yang tak lain adalah firman Allah yang kita harus percaya, bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang menebar kebaikan, apapun itu perbuatannya, yang penting itu mengandung kebaikan, entah berdakwah, entah berinfak, entah bersedekah, entah mengajar, yang semuanya itu adalah oleh Allah itu disebutkan, digolongkan menjadi orang-orang yang beruntung. Lebih jauh para pemirsa yang kami hormati, ada makalahnya Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menyatakan manusia itu dibagi menjadi 3, yaitu salimun, orang-orang yang selamat, warabihun, orang-orang yang beruntung, dan yang ketiga orang-orang yang rugi. Orang selamat, katanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah menyatakan orang yang selamat adalah orang yang bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Itulah yang bisa menyelamatkan dia besok di akhirat dari siksa neraka. Yang kedua adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang beruntung, beliau menyatakan, adalah mereka-mereka yang bisa menambahi kebaikannya dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya di dalam berbagai apapun. Dia adalah orang beruntung karena bisa menambah sunnah-sunnah atau lebih daripada sekedar kewajiban. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi dunia dan akhiratnya adalah mereka-mereka yang berani meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah para pemirsa yang harus kita pikir, bahwa yang beruntung akibatnya jadi baik, yang rugi akibatnya juga jelek. Kami kira itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan dari Allah, selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu di dalam lindungannya Allah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Bayunan Siswanto, SOS MSI, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek, mengucapkan selamat dan sukses atas dibukanya studio KSTV Biro Trenggalek. Semoga keberadaan studio KSTV Biro Trenggalek mampu meningkatkan akses layanan informasi kepada masyarakat Kabupaten Trenggalek. Saya berharap semoga KSTV Biro Trenggalek mampu memberikan informasi-informasi positif bagi masyarakat Trenggalek, sekaligus bisa memberikan motivasi kepada siswa-siswi SMK Islam Durinan untuk mengembangkan talentanya di bidang penyiaran, dan tentunya ini membuka peluang dalam meningkatkan ekonomi kreatif di Kabupaten Trenggalek. Terima kasih. Selamat dan sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama saya Sela Nadia Filma. Kali ini saya sedang berada di Desa Seraba, Kecamatan Bedungan, Kabupaten Trenggalek. Tempat yang punya banyak sekali keindahan alam dan gak kalah pentingnya juga tempat kuliner. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kuliner yang satu ini. Penasaran kan? Yuk ikut aku. Rasanya gak lengkap banget ya kalau kita ke Trenggalek tapi nggak mencicipi makanan khas dari kota Trenggalek yang satu ini. Yap, nasi kekok. Nasi kekok umumnya terbuat dari gumpalan nasi yang ditambah sambal dan lauk. Jadi penasaran kan gimana rasanya? Nah, mumpung nasinya sudah datang, mari kita cicip. Nasi kekok biasanya berisi sambal ikan teri, namun bisa juga dengan lauk lain seperti tuna dan ayam. Nasi kekok dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus hingga memiliki aroma yang khas loh guys. Biasanya seporsi dari nasi kekok itu sendiri dijual dengan harga 3.000. Harga yang murah dan terjangkau ini sebanding dengan ukuran nasi kekok yang terbilang sedikit. Namun nasi ini dulunya adalah bekal yang biasa dibawa oleh para perambak atau petani di wilayah Kecamatan Bedungan loh guys. Kemudian dimodifikasi dengan aneka sambal dan dijual menjadi kuliner khas daerah Trenggalek. Untuk membuat nasi kekok tidaklah sulit loh guys. Bahan yang diperlukan adalah beras dan olahan sambal, serta daun pisang sebagai pembungkus. Sebelum dibungkus kecil-kecil, beras terlebih dahulu dimasak hingga setengah matang. Untuk mendapatkan nasi kekok di Trenggalek, para pemburu kuliner biasanya berkunjung ke jalur utama menuju Kecamatan Bedungan. Di wilayah tersebut banyak terdapat rumah makan dan warung yang menyajikan nasi kekok. Salah satunya tempat makan yang saya tempati saat ini, Warung Kekok Batu Mirah. Tempat ini menyajikan banyak sekali menu seperti minuman dingin, gorengan, dan tak kalah pentingnya juga sego kekok atau nasi kekok. Tempat ini banyak digemari kalangan berbagai usia loh guys. Wah, jadi pengen terus di sini ah. Wah, betapa nikmatnya ya makanan khas dari kota Trenggalek satu ini. Kalian yang di rumah jangan lupa mampir ya ke tempat makanan khas Trenggalek. So, saya Sela Nadia Filma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you goodbye. Penyu-penyu yang ada di konservasi ini lucu-lucu banget kan? Wah iya tuh, emangnya itu di mana? Tempatnya di Pantai Kili-Kili, Kecamatan Panggul. Di Trenggalek ya? Iya. Aku dengar katanya di sana pantainya juga indah loh. Besok kan kita libur, bagaimana kalau kita pergi ke sana? Boleh. Halo guys, hari ini aku dan kakak aku mau liburan ke konservasi penyu. Ikutin kita liburan hari ini ya. Kami dalam perjalanan menuju tempat konservasi penyu sambil menikmati suasana yang dingin di sepanjang hutan pinus. Kami sampai di pintu masuk Pantai Kili-Kili dengan penuh harap segera sampai di lokasi konservasi penyu. Untuk masuk ke dalam tempat konservasi penyu, kita harus membayar sebesar Rp5.000. Di tempat konservasi penyu terdapat pendopo sebagai balai pertemuan dan tempat berkumpulnya keluarga. Oh ya, enggak. Ibu pengelola penyu di sini. Di sini kita ingin tahu lebih jauh tentang konservasi penyu di sini. Oh ya, silakan. Kalau yang penyu ini jenis apa ya Bu? Ini penyu abu-abu Mbak. Jadi kebetulan pantai ini itu paling banyak jenis ini, jenis penyu abu-abu atau penyu lekang kita menyebutnya. Bu, ini bagaimana konservasi penyu ini dikembangkan ya? Awal mulanya?
Oh iya, jadi konservasi ini itu resmi berdiri sejak tahun 2011, Mbak. Nah, sebelumnya itu kita kan nggak tahu kalau penyu itu dilindungi karena memang informasi yang nyampe ke masyarakat itu memang belum banyak. Sejak tahun 2010 akhir itu kan Dinas Kelautan Perikanan mulai lebih aktif lagi mensosialisasikan bahwa hewan ini itu dilindungi dan informasinya sampai ke kami. Dari situ desa itu berinisiatif membentuk kelompok penyelamatan ini. Awal mulanya seperti itu. Proses konservasi penyu sendiri bagaimana sih, Bu? Jadi kita itu melakukan bisa dibilang penyelamatan. Pertama yang kita selamatkan adalah induk penyu. Jadi ada kegiatan patroli malam kalau waktunya musim bertelur itu. Jadi induk yang datang harus kita pastikan dia kembali dengan selamat. Setelah itu telurnya yang ditinggalkan juga harus kita selamatkan. Kita tetaskan di penetasan semi alamnya di sana itu. Setelah menetas, nanti tukinya itu kita lepas lagi ke laut. Biar dia bisa menjadi indukan baru, generasi baru, dan ada beberapa yang seperti ini kita tahan untuk tujuan wisata edukasi. Nah Bu, tadi saya melihat penyu yang besar. Mari kita ke sana Bu. Oh iya, lihat dari sana ya. Ayo. Nah Bu, ini penyu-penyu yang besar di sini kira-kira umurnya berapa ya? Oh iya, yang paling besar Mbak itu umurnya 8 tahun. Kalau ini dikasih makannya apa ya, Bu? Makanannya ikan. Terus dikasih makannya itu setiap hari apa? Kita biasanya kasih makannya tiap hari, sehari sekali, tiap sore kita kasih makan. Terus saya dengar-dengar di sini kan bisa menjadi orang tua asuh dari penyu-penyu ini. Maksudnya seperti apa ya Bu? Iya, orang tua asuh itu adalah orang-orang yang mengadopsi penyu. Nah, seumpama nih Bu, seumpama kan kita udah jadi orang tua asuh. Terus kita tuh boleh nggak sih bawa pulang penyu-penyu itu? Oh, itu nggak boleh Mas. Jadi ini tuh hewan langka yang dilindungi. Kita tidak boleh membawa dia pulang. Oh, jadi seperti itu Bu. Terima kasih banget atas informasi semuanya dan kami sudah paham juga. Kami di sini juga bermaksud untuk menjadi orang tua asuh dari penyu-penyu itu. Oh iya, nanti bisa melepas bersama-sama ya. Kita bisa ke pinggir pantai untuk melepaskan. Kak, tadi waktu aku di sana ngelihat ada tulisan penyu mengajarkan kita untuk kembali. Maksudnya? Itu karena penyu itu memiliki GPS yang membantunya bisa kembali ke tempat di mana dia dilahirkan. GPS, maksudnya Kak? Maksudnya GPS itu adalah medan magnet yang bisa membantu penyu untuk mengetahui tempat di mana dia dilahirkan dan akan kembali ke sana. Tetapi terkadang GPS-nya tidak selalu tepat. Terkadang penyu kembali ke tempat yang salah karena tempat tersebut memiliki medan magnet yang sama. Oh gitu. Terus kenapa perkembangbiakan penyu harus dilindungi Kak? Karena penyu itu memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kesehatan laut selama lebih dari 100 juta tahun sebagai pengendali ekosistem laut. Akhirnya kita sudah menjadi orang tua asuh penyu ini dan kita akan melepaskan penyu ini ke laut. Yeay, semua penyu sudah kita lepas ke laut dan sekarang kita menikmati keindahan pantai ini. Sudah jam 3, pasti hari mulai petang. Saatnya kita mengakhiri petualang kita hari ini dan kembali ke rumah. Oke. Akhirnya sampai di rumah juga. Rasa penasaranku tentang penyu akhirnya terjawab sudah. Dan tidak ada salahnya kan jika aku berbagi di media sosial tentang apa yang aku dapat hari ini.
rasa sayang-sayang. Halo sahabat Kemendikbud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anit Nurwahyuni, pendidik dari SMK Islam 1 Durenan Trenggalek. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang kebinekaan. Nah, berbicara tentang kebinekaan, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, sehingga memiliki ragam ras, suku, agama, dan adat istiadat. Sehubungan dengan hal di atas, muncullah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka yang berarti beragam, tunggal berarti satu, dan ika adalah itu. Nah, secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah meskipun beragam tetapi tetap satu jua. Nah, demikian materi dari saya, semoga bermanfaat. Rayakan kemerdekaanmu, SMK bisa hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Trenggalek AKBP Gatotbo Sutyono SH/SIK MSI mengucapkan selamat atas terbentuknya KSTV, Kili Suci TV. KSTV adalah sebuah stasiun televisi regional di Kota Kediri, Jawa Timur, dan memiliki jangkauan di Kediri, Tulungagung, Blitar, dan Jombang. KSTV memiliki slogan TV Kita Semua. Kehadiran KSTV ini diharapkan dapat menjadi media dalam mempublikasikan budaya Nusantara, peristiwa lokal atau identitas dari daerah, serta kehidupan masyarakat sekitarnya. KSTV tentunya menjadi sumber informasi dan pada akhirnya akan dapat pula mendukung pengembangan potensi daerah dan diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat di segala aspek. Televisi adalah jendela dunia, membawa realitas ke dalam rumah kita. Melalui layar TV, kita berbagi kisah dan inspirasi yang mengubah hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian selalu sehat ya. Di sini saya akan membahas tentang khasiat madu dan manfaatnya. Siapa sih yang gak kenal madu? Selain rasanya yang manis dan enak, madu juga memiliki segudang manfaat untuk kesehatan. Sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya kita meniru kebiasaan Rasulullah, yaitu menjadikan madu sebagai obat untuk segala penyakit. Di dalam madu juga terdapat beberapa senyawa seperti fruktosa dengan kadar 38,5% dan glukosa dengan kadar 31%. Ada pula kandungan karbohidrat pada madu seperti maltosa, sukrosa, dan karbohidrat kompleks lainnya. Di dalam madu juga terdapat senyawa antioksidan meskipun hanya sedikit seperti skrisin dan vitamin C. Keistimewaan madu juga dibahas dalam Al-Quran pada surat An-Nahl. An-Nahl artinya lebah.
Surat An-Nahl adalah surat yang ke-16 pada Al-Quran, terdiri dari 128 ayat dan diturunkan di Mekah. Maka dari itu, surat An-Nahl adalah surat golongan Makkiyah. Dalam surat An-Nahl ayat 69 dijelaskan manfaat madu dalam pandangan Islam. Surat tersebut berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kulli min kulli samarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Artinya, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya. Madu memiliki khasiat yang luar biasa bagi kesehatan manusia. Di antaranya, 1. Meredakan batuk dan mengurangi iritasi pada tenggorokan. Madu bermanfaat sebagai obat alami untuk batuk karena memiliki sifat antivirus dan antibakteri. 2. Menjaga dan mengatasi gangguan pencernaan. Madu memiliki sifat prebiotik yang membantu fermentasi bakteri baik dalam usus, termasuk Bifidobacteria dan Lactobacilli yang mendukung kekebalan tubuh jadi lebih kuat. Selain itu, madu dapat mengatasi gangguan seperti bisul dan bakteri gastroenteritis yang menyebabkan infeksi pada usus. 3. Membantu penyembuhan luka. Madu berguna dalam penyembuhan luka karena sifat antibakteri, antiinflamasi, dan antioksidan. Beberapa bukti menunjukkan bahwa madu memiliki sifat antivirus dan anti jamur. 4. Meningkatkan stamina. Madu mengandung beberapa zat penting untuk meningkatkan stamina tubuh. 5. Mengontrol kadar gula dalam darah. Kandungan gula pada madu tidaklah sama dengan gula putih atau pemanis buatan. Kombinasi pasti fruktosa dan glukosa benar-benar membantu tubuh mengatur kadar gula. 6. Membantu menangkal penyakit. Fitonutrin yang ditemukan dalam madu berkontribusi pada kandungan antioksidan dan antibakteri sehingga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menyangkal penyakit. Nah, itu tadi keistimewaan dan khasiat dari madu yang dapat saya sampaikan. Buat semuanya, jangan lupa tiru kebiasaan Rasulullah untuk mengonsumsi madu setiap hari untuk menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhib Asrori, SPDI MSI, Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Trenggalek, mengucapkan selamat dan sukses atas Grand Opening studio dan siaran KSTV Biro Trenggalek yang ada di SMK Islam 1 Durinan yang merupakan lembaga naungan PCLB Ma'arif Kabupaten Trenggalek pada hari ini. Semoga bisa membawa kemanfaatan dalam rangka pergerakan pendidikan di Nahdlatul Ulama, bersinergi, manfaati, barokahi. Dan yang terakhir, semoga dengan kegiatan KSTV yang ada di Trenggalek ini dapat memberikan dan mengupdate berita secara faktual, akurat, dan terpercaya, khususnya dalam rangka mendongkrak dan mengeksplorasi pendidikan yang ada di Ma'arif khususnya dan lembaga pendidikan pada umumnya di Kabupaten Trenggalek. Sukses, sukses, dan sukses. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel Busana Syar'i dan Milenial bareng aku Lulu. Dan di video kali ini kita bakal ngomongin tentang fashion, gimana cara pakai outfit untuk hangout yang sopan, syar'i, tetapi tetap nyaman. Nah, penasaran kan? Tonton video ini sampai akhir. Padu padan yang pertama, Sista bisa coba warna-warna basic netral seperti hitam, putih, abu-abu, navy, dan coklat. Sista bisa pilih warna-warna ini sebagai atasan atau bawahan. Misal, Sista pakai bawahan putih dengan atasan warna navy, atau bisa menggunakan warna sekunder, misal memakai bawahan putih dengan atasan hijau. Nah, ini adalah contoh padu padan warna basic netral yang bisa Sista kenakan. Seperti yang aku kenakan ini, aku pakai rok dari bahan broklat, dimix dengan crop top jaket jeans, dan dilengkapi dengan inner warna hitam. Warna ini memberi kesan simpel tapi elegan dan cocok untuk digunakan hangout bersama teman. Untuk menambah kesan chic dan simpel, sepatu Converse cocok Sista gunakan untuk menambah kesan aktif. Look yang kedua, selain dipadukan dengan jaket, kemeja juga bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa Sista gunakan. Kemeja dengan lengan berbentuk balon bisa mengurangi kesan formal, sehingga kemeja ini nyaman digunakan untuk acara-acara santai. Try on Sista. Kemudian, untuk Sista yang ingin tampil lebih casual, mix kulot dan hoodie ini bisa menjadi pilihan Sista. Celana kulot akan menambah kesan tinggi, sedangkan hoodie ini menambah kesan simple. Kulot ini nyaman banget dipakai, apalagi ada karet di belakang, jadi bisa menyesuaikan pinggang kalian. Selain itu, hoodie yang oversize juga akan menyamarkan bentuk badan Sista, jadi bisa tampil tetap sopan. Nah, nyaman banget kan dipakainya, tetap nyaman dan sopan. Hoodie ini juga bahannya katun, jadi nggak akan bikin gerah untuk dipakai seharian. Try on Sista. Pilihan mix and match kulot yang lain, Sista bisa memadu padankan warna earth tone yang bikin kalem banget dipakai dan bisa dimix dengan atasan kemeja. Warna earth tone ini akan tampil cantik bila dimix dengan warna-warna basic netral seperti putih, atau juga bisa memakai kemeja flanel yang nyaman. Tambahkan inner warna hitam kalau kemejanya mau dijadikan outer dan memberi kesan loose pada tampilan kita. So chicks dan simple kan? Try on Sista. Untuk Sista yang lebih nyaman memakai simple dress, bisa Sista tambah dengan outer atau jaket untuk digunakan. Misalnya menggunakan dress warna basic netral, hitam atau navy, bisa ditambah outer warna soft atau menggunakan jaket jeans untuk menambah kesan stylish. Pilih material dress yang gak bikin gerah ya Sista, bisa pilih bahan katun yang lembut agar bisa nyaman kita gunakan seharian. Pilihan outer yang pertama, Sista bisa pilih outer dari bahan katun yang lembut dengan warna soft untuk mempermanis tampilan kita. Dengan model kancing depan dan belahan samping akan membuat kita tampil lebih fashionable. Outer yang lain yang bisa digunakan, Sista bisa pilih outer dari bahan woolfish yang adem. Padukan dengan sneakers untuk memberi kesan lebih sporty. Bagus kan? Try on Sista. Oke Sista, itu tadi beberapa rekomendasi outfit simple buat nongki dari aku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suprianto, Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, mengucapkan selamat atas dibuka dan beroperasinya KS TV Biro Trenggalek. Saya yakin kehadiran KS TV Biro Trenggalek akan semakin membuka akses layanan informasi, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek. Sekian, sukses selalu KS TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.